Cara menguasai diri sendiri dan hidup Anda. 10 langkah mencapai penguasaan diri. Menguasai diri sendiri dan kehidupan yang Anda jalani sama dengan membuka kode tercanggih yang mengarahkan jalan Anda menuju kepuasan dan kesuksesan. Proses ini berpusat pada mendapatkan kendali, membuat keputusan secara sadar, dan membimbing keberadaan Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Ini bukan tentang penaklukan yang besar, namun tentang memenangkan pertarungan batin dan mengelola seluk-beluk kehidupan dengan ketenangan dan keteguhan hati. Dalam panduan ini, kita akan membahas 10 langkah penting untuk mencapai penguasaan diri. Setiap langkah merupakan bagian penting dari teka-teki untuk menjadi lebih puas, tangguh, dan bijaksana. Nomor 1, perhatikan yang Anda butuhkan. Langkah pertama untuk menguasai diri adalah memahami kebutuhan Anda. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda inginkan saat ini, melainkan lebih berkaitan dengan apa yang benar-benar Anda perlukan untuk kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Jadi, dengarkan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Apakah Anda memerlukan lebih banyak istirahat, makanan yang lebih sehat, atau mungkin waktu tenang untuk berpikir? Mungkin Anda memerlukan interaksi sosial yang lebih bermakna, atau ruang untuk mengeksplorasi kreativitas. Memperhatikan dan memenuhi kebutuhan ini akan menjadi landasan bagi kepedulian dan harga diri. Ini tentang menyadari bahwa Anda adalah aset yang paling berharga dan memperlakukan diri Anda sendiri seperti itu. Nomor 2, pahami apa yang ada dalam kendali Anda. Aspek penting dalam penguasaan diri adalah memfokuskan energi dan upaya Anda pada area kehidupan yang dapat Anda pengaruhi sambil melepaskan stres dan kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Misalnya, Anda dapat memutuskan cara menghadapi tantangan, memilih sikap Anda setiap pagi, dan menentukan seberapa besar upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan Anda. Namun, Anda tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, akibat dari setiap situasi, atau peristiwa eksternal seperti cuaca atau perekonomian. Mempelajari cara membedakan kedua kategori ini akan menghilangkan rasa frustasi yang tidak perlu dan memberdayakan Anda untuk menginvestasikan waktu dengan bijak. Nomor 3, merangkul penerimaan. Penerimaan berarti mengakui kenyataan apa adanya, bukan seperti yang Anda harapkan. Dengan menerima keadaan saat ini, Anda membiarkan diri Anda merespon dengan bijaksana dan bukannya bereaksi secara impulsif. Namun, hal ini tidak berarti puas dengan keadaan yang biasa-biasa saja atau berhenti mengejar kemajuan. Hal ini hanya melibatkan pengenalan situasi saat ini tanpa menghakimi, dan memutuskan cara terbaik untuk mengatasinya. Pendekatan ini mengurangi energi mental dan emosi yang terbuang karena penolakan, sehingga Anda dapat fokus pada solusi yang dapat ditindaklanjuti. Ini adalah langkah penting untuk menjaga ketenangan pikiran dan menghindari kekacauan yang tidak perlu. Nomor 4, batasi keinginan dan kenikmatan eksternal. Mengejar keinginan dan kesenangan eksternal seperti harta benda, ketenaran, atau pengakuan dari orang lain, biasanya mengarah pada siklus menginginkan lebih yang tidak pernah berakhir. Kepuasan sejati datang dari dalam, dari menghargai apa yang Anda miliki dan menemukan kegembiraan dalam kesenangan sederhana. Hal ini bukan berarti Anda tidak boleh menikmati kenyamanan hidup atau berjuang untuk meraih kesuksesan, namun kebahagiaan Anda tidak boleh hanya bergantung pada hal-hal ini. Mulailah dengan mempraktikkan rasa syukur dan fokus pada apa yang Anda syukuri dalam hidup Anda saat ini. Dengan lebih menghargai kepuasan internal dibandingkan imbalan eksternal, Anda akan membangun rasa bahagia yang lebih stabil dan memuaskan. Nomor 5, kembangkan ketahanan emosional. Membangun ketahanan emosial berarti membangun ketabahan batin yang diperlukan untuk menghadapi rintangan hidup tanpa menyerah pada kewalahan. Pada intinya, ketahanan tersebut didukung oleh ketangkasan emosional, kemampuan untuk melintasi berbagai macam perasaan tanpa membiarkan emosi apapun mengambil kendali dan membuat Anda keluar jalur. Proses ini memerlukan penerimaan sepenuh hati atas pengalaman emosional Anda, dibarengi dengan upaya untuk memahami akar dan implikasinya. Ini akan membantu Anda tetap tenang dan tenang,
siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup Anda selanjutnya. Nomor 6. Nilai tindakan dibanding pemikiran. Meskipun perencanaan dan analisis itu berharga, namun tidak akan efektif tanpa tindakan. Penundaan dan berpikir berlebihan dapat menghalangi Anda mencapai tujuan. Untuk mengatasinya, bagi tujuan Anda menjadi langkah-langkah kecil yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini membuat mereka tidak terlalu menakutkan dan lebih mudah untuk diatasi. Tetapkan tenggat waktu untuk diri Anda sendiri dan gunakan alat seperti daftar tugas atau agenda untuk memantau kemajuan Anda, dan jangan menunggu saat yang tepat untuk memulai. Mengambil tindakan sekarang, sekecil apapun, merupakan langkah menuju arah yang benar. Nomor 7. Bersiap menghadapi kesulitan. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan berarti menerapkan pendekatan pragmatis terhadap naik turunnya kehidupan yang tidak bisa dihindari. Bukan sekedar bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hal ini dapat dilakukan dengan menyisihkan tabungan untuk keadaan darurat keuangan atau bersifat pribadi seperti mengembangkan strategi untuk mengatasi stres. Intinya adalah memiliki rencana dan mengetahui bahwa Anda dapat mengatasi kesulitan yang muncul. Tentu saja, bersiap menghadapi kesulitan tidak menjamin Anda akan terhindar dari kesulitan, namun hal ini memastikan Anda lebih siap untuk menghadapinya. Nomor 8. Jangan berhenti ketika segalanya menjadi sulit. Salah satu aspek terpenting dalam penguasaan diri adalah ketekunan. Saat menghadapi tantangan, kita tergoda untuk menyerah, berpikir bahwa tantangan tersebut terlalu sulit atau tidak sepadan dengan usaha yang dilakukan. Namun pertumbuhan dan pencapaian sejati berasal dari upaya kita melewati kesulitan-kesulitan tersebut. Jangan berhenti ketika keadaan menjadi sulit. Sebaliknya, lihatlah setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar, berkembang, dan membuktikan kepada diri sendiri kemampuan Anda. Kegigihan lebih dari sekedar bertahan. Hal ini memerlukan kemajuan yang disertai tujuan dan tekad. Nomor 9. Carilah kebijaksanaan terus-menerus. Mengejar ilmu dan pemahaman adalah perjalanan seumur hidup. Kebijaksanaan tidak hanya datang dari pendidikan. Hal ini juga berasal dari pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan orang lain. Tetaplah memiliki rasa ingin tahu dan berpikiran terbuka, ajukan pertanyaan, dan berupaya memahami perspektif yang berbeda. Bacalah secara luas, tidak hanya di bidang yang Anda minati, tetapi juga di berbagai bidang untuk memperluas wawasan Anda. Selain itu, luangkan waktu untuk mengasimilasi pengalaman Anda sendiri, dan belajar darinya. Dengan terus mencari kebijaksanaan, Anda mempersenjatai diri dengan alat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih tercerahkan. Nomor 10. Bercermin dan menilai kembali secara teratur. Refleksi yang teratur merupakan bagian integral dari pertumbuhan pribadi dan penguasaan diri. Hal ini membuat Anda berhenti sejenak, mengevaluasi kemajuan Anda, dan menyesuaikan tindakan Anda. Luangkan waktu mingguan atau bulanan untuk meninjau tujuan Anda, merayakan pencapaian, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tanyakan pada diri Anda apakah tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda dan apakah tujuan Anda masih selaras dengan aspirasi Anda. Jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan bersedia melakukan perubahan. Refleksi dan penilaian ulang yang berkelanjutan ini memastikan bahwa Anda tetap setia pada jalur Anda dan terus berkembang. Intinya, menguasai diri sendiri adalah tentang mengendalikan tindakan, reaksi, dan arah hidup yang Anda inginkan. Ini adalah proses yang memerlukan dedikasi, introspeksi, dan kemauan untuk berubah dan beradaptasi. Saat Anda menerapkan 10 langkah ini, Anda akan mendapati diri Anda semakin dekat dengan kehidupan yang Anda impikan yang ditandai dengan keseimbangan, kepuasan, dan rasa pencapaian pribadi yang mendalam. Jika Anda menikmati video ini, berikan like, dan bagikan ke teman-teman Anda agar kami terus membuatnya. Untuk melihat lebih banyak video seperti ini tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi.
Dengan begitu, Anda akan mendapatkan notifikasi tentang postingan kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.